Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 3 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan sabda-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu menangkap pesan-Mu hari ini dan membawanya dalam hidup nyata kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak.
Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Aku percaya akan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan asal forward, ujilah segala sesuatu. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dalam Injil hari ini kita membaca, dari banyak orang keluar juga roh-roh jahat sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah."
Lalu dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Lukas 4 ayat 41. Mengapa Yesus melarang? Pertama, karena waktunya belum tiba untuk mengungkapkan identitasnya secara penuh. Kedua, karena Yesus tidak menghendaki kebenaran keluar dari sumber yang salah. Roh jahat tidak layak menjadi saksi. Ketiga, karena kebenaran harus membawa damai, bukan kegaduhan atau salah faham. Bukankah situasi ini mirip dengan yang kita alami saat ini? Saat demo Kisruh terjadi, banyak orang beramai-ramai memposting potongan video atau narasi tanpa periksa sumbernya. Di zaman digital ini, rekayasa video atau edit-edit sangat mudah dilakukan, sehingga sesuatu yang nampak baru bisa saja peristiwa lama yang dipoles ulang. Yesus mengajarkan bahwa sumber kebenaran itu penting. Kebenaran tidak boleh diumumkan dengan cara atau dari mulut yang salah. Demikian pula dengan kita. Jangan asal forward hanya karena kontennya heboh, emosional, atau karena kontennya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Firman Tuhan mengingatkan kita, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Artinya, sebelum klik tombol forward, kita berhenti sejenak, periksa dulu kebenarannya, dan renungkan juga dampaknya. Kalau isinya tidak jelas sumbernya atau malah bisa menimbulkan kebencian, lebih baik tahan. Sebab, sebagaimana yang dipesankan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna, tidak semua membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Saya sendiri pernah menerima kiriman video yang memancing emosi. Rasanya ingin cepat-cepat membagikan ke yang lain. Tetapi setelah dicek, ternyata itu peristiwa lama yang dipotong-potong. Sejak itu, saya belajar untuk menaruh rem rohani sebelum share. Berhenti, periksa, baru putuskan. Dan seringkali keputusan terbaik adalah tidak memforward. Marilah kita selalu ingat, satu klik forward adalah juga sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yesus ingin supaya kita, para murid-Nya, menjadi saksi yang benar, yang membangun damai dan kasih, bukan menambah keributan dan kebingungan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan mulut dan tangan kami, juga dalam setiap pesan yang kami sebarkan. Jangan biarkan kami menjadi saluran kebohongan atau kebencian, tetapi jadikanlah kami saksi kebenaran dan pembawa damai. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.